Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami. Nama saya Safa Fatkul Baihaqi. Jadi Freza Putarawan. Saya Lasen Oktavian Ramdhani. Saya Raffi Arya Putra. Ini aplikasi yang kami buat, yang bernama Antar. Antar ini merupakan aplikasi platform digital yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan ojek melalui smartphone. Pengguna dapat memesan ojek, melihat estimasi biaya perjalanan, melacak posisi pengemudi secara real-time, serta membayar menggunakan berbagai metode, seperti secara tunai maupun secara digital. Berikut ini sekilas manfaat mengenai aplikasi kami. Antar memberikan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam efisiensi bertransportasi. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memesan ojek kapan saja dan di mana saja secara online, sehingga pengguna tidak perlu mencari ojek secara manual. Pengemudi juga mendapatkan keuntungan, yaitu dengan memberikan akses yang lebih banyak untuk pelanggan dan juga fleksibilitas waktu bekerja. Jadi next. Untuk ruang lingkup aplikasi kami, aplikasi antar kami diperuntukkan untuk pengguna yang membutuhkan transportasi, terutama orang-orang yang membutuhkan transportasi yang cepat dan efisien untuk bepergian sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, atau keperluan pribadi lainnya. Tidak hanya itu, pengemudi juga memiliki kendaraan dapat mendaftar untuk mencari penghasilan. Untuk analisis kebutuhan dari aplikasi kami, ada kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama untuk registrasi dan juga login pengguna. Pengguna harus dapat mendaftar dan masuk ke aplikasi menggunakan email, nomor telepon, atau akun sosial media sebagai identifikasi akun mereka. Kemudian ada pemesanan layanan, pengguna harus dapat memesan ojek dengan memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, ada kebutuhan keamanan dan privasi. Aplikasi harus memastikan keamanan data pengguna dan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat. Kemudian kinerja dan skalabilitas aplikasi juga harus mampu menangani sejumlah pengguna yang besar. Antarmuka pengguna juga harus intuitif dan mudah digunakan bagi khalayak ramai. Ini arsitektur sistem dari aplikasi kami. Arsitektur sistem ini memiliki berbagai sistem yang memenuhi fungsionalitas yang dibutuhkan aplikasi kami. Pertama, pengguna dapat mengakses melalui aplikasi atau web browser. Kemudian, aplikasi akan terhubung ke server aplikasi dan terhubung ke server database, yang mana akan melakukan sistem autentikasi untuk menentukan apakah login sebagai pengguna, pengemudi, atau sistem administrasi. Kemudian berdasarkan login tersebut, terdapat berbagai macam sistem yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan loginnya. Selanjutnya akan saya serahkan ke Vera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram dari aplikasi kami. Secara sederhana, ada diagram konteks di sini. Customer akan mengirim data pemesanan ke server pemesanan ojek online. Kemudian, server ini akan mengirimkan data pemesanan tersebut ke driver. Nah, driver ini akan mengirim balik data driver ke server dan juga ke customer. Nah, kemudian ada yang lebih kompleks di level 1. Yang pertama, customer akan mengirimkan data pemesanan ke dalam proses pemesanan ojek. Kemudian akan mengirim data pemesanan ke database pemesanan. Nah, database pemesanan ini akan mengirim data pemesanan ke driver. Kemudian driver akan mengirim data driver dalam proses konfirmasi pemesanan dan mengirimkan lagi ke database pemesanan. Selanjutnya, database pemesanan akan mengirim tarif pesanan tersebut dalam proses pembayaran ke driver dan juga ke customer. Selanjutnya ada analisis kelemahan sistem atau analisis pieces. Yang pertama ada faktor performance. Departemen yang bertanggung jawab adalah bagian pengembangan teknologi dengan tugasnya yaitu mengembangkan dan memelihara aplikasi, menangani bug, dan mengimplementasikan fitur baru. Masalah yang dianalisis yaitu yang pertama aplikasi yang sering mengalami gangguan, lag atau crash saat digunakan. Solusinya adalah meningkatkan infrastruktur server dan mengoptimalkan aplikasinya.
Yang kedua, pengguna sering mengalami kesulitan mengakses aplikasi di area dengan jaringan internet yang lemah. Solusinya yang kita dapatkan adalah mengoptimalkan aplikasi untuk penggunaan data yang rendah. Yang ketiga, aplikasi tidak berjalan dengan baik pada berbagai tipe perangkat. Solusinya adalah merilis pembaruan yang secara khusus mengatasi masalah kompatibilitas. Yang kedua ada faktor information. Departemen yang bertanggung jawab adalah bagian operasional. Tugasnya itu mengelola informasi operasional seperti status pengemudi, ketersediaan kendaraan, dan rute perjalanan. Masalah yang sering dialami yaitu informasi mengenai promosi atau perubahan tarif tidak segera diterima oleh pengguna. Solusinya itu menggunakan notifikasi push dan email untuk segera menginformasikan pengguna tentang update penting. Yang kedua, departemen yang bertanggung jawab adalah bagian pengembangan teknologi. Masalah yang sering dialami yaitu penumpang menerima informasi yang tidak akurat tentang lokasi pengemudi atau estimasi waktu kedatangan. Solusinya adalah memperbarui algoritma GPS dan estimasi waktu, serta memperbaiki mekanisme update secara real time. Lanjut, Seno. Oke, untuk selanjutnya di sini ada ekonomi, departemennya ada bagian finance atau keuangan. Tugasnya itu mengelola anggaran dan pendapatan serta memantau arus kas dan mengelola biaya operasional. Untuk masalahnya di sini ada pengeluaran untuk operasional harian seperti gaji, pengemudi, biaya bahan bakar, dan perawatan kendaraan terlalu tinggi. Untuk solusinya itu melakukan audit biaya untuk mengidentifikasi area dapat dihemat. Buat yang kedua, aplikasi sangat bergantung pada promosi dan diskon untuk menarik pengguna yang pada akhirnya mengurangi margin keuntungan. Untuk solusinya ini melakukan analisis biaya manfaat dari promosi yang diberikan dan mengoptimalkan penggunaan promosi untuk situasi-situasi yang paling menguntungkan. Buat yang kedua, departemen itu ada bagian marketing sales. Untuk tugas ini mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penggunaan dan pendapatan. Masalahnya itu ada pendapatan aplikasi tidak konsisten, terutama pada saat di luar jam sibuk. Untuk solusinya, mengembangkan strategi promosi yang ditargetkan untuk meningkatkan pengguna selama jam non sibuk, seperti diskon perjalanan malam. Boleh di next. Selanjutnya ada kontrol. Departemen yang bertanggung jawab itu bagian pengawasan operasional. Untuk tugasnya memantau dan memastikan kepatuhan terhadap standar operasi. Masalahnya yang sering terjadi ini ada pengemudi sering melanggar aturan lalu lintas. Buat solusinya, pemanfaatan perangkat GPS pada kendaraan. Yang kedua, sulit melacak pengemudi di lokasi tertentu. Untuk solusinya, implementasi sistem penalti dan insentif. Yang ketiga, pengemudi tidak selalu mematuhi jadwal kerja. Untuk solusinya, aplikasi jadwal kerja yang terintegrasi. Selanjutnya ada efisiensi, departemennya itu bagian optimasi sistem. Buat tugasnya meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi ojek online. Masalahnya, yang nomor satu terlalu bergantung pada jaringan sehingga aplikasi terkadang mengalami kendala. Untuk solusinya memperbarui infrastruktur server dan mengoptimalkan performa aplikasi. Buat yang kedua, aplikasi tidak berjalan mulus pada perangkat yang belum terupdate versi sistem operasi. Untuk solusinya, mengembangkan aplikasi agar lebih efisien dalam penggunaan data aplikasi. Service. Departemennya bagian layanan pelanggan. Tugas itu menangani keluhan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Masalahnya yang sering terjadi, respon lambat terhadap keluhan pelanggan. Untuk solusinya, peningkatan jumlah staf layanan pelanggan. Yang kedua, kurangnya fitur layanan darurat. Untuk solusinya, menambahkan fitur panic button dan aplikasi. Yang ketiga, kesulitan pelanggan dalam mencari pengemudi terdekat. Untuk solusinya, algoritma pencarian pengemudi yang lebih efisien. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan entity relationship diagram pada aplikasi yang kami buat. Yang pertama, di sini ada entity pengguna. Atributnya ada, yang pertama ada primary key atribut, yaitu ID pengguna. Kemudian nomor telepon, email, nama yang merupakan komposit atribut, karena nama bisa ada nama depan dan belakang. Kemudian ada alamat.
Nah, pengguna ini akan melakukan pemesanan dengan relasi one to one, karena satu pengguna hanya dapat melakukan satu pemesanan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, pemesanan ini akan mempunyai atribut primary key ID pemesanan dan foreign key ID pengguna dan ID driver. Kemudian ada atribut status, lokasi yang merupakan komposit atribut juga, ada penyebutan dan tujuan, dan ada atribut waktu. Nah, pemesanan ini akan memilih pembayaran dengan relasi one to one, karena setiap satu pembayaran akan melakukan satu pembayaran. Satu pemesanan akan memilih satu pembayaran. Nah, atribut pembayaran ya ada tanggal pembayaran, ID pemesanan yang sebagai foreign key, ID pembayaran sebagai primary key, jumlah pembayaran, metode pembayaran yang merupakan atribut komposit, karena bisa non-tunai dan tunai. Kemudian pemesanan akan mendapatkan driver dengan relasi one to many, karena satu driver bisa mendapatkan banyak pemesanan. Nah, driver ini mempunyai atribut-atribut seperti ID driver sebagai primary key, nama, jenis kendaraan, plat kendaraan, dan nomor SIM. Nah, driver ini akan mendapatkan feedback dengan relasi one to many, karena satu driver bisa mendapatkan banyak feedback. Nah, feedback ini mempunyai banyak atribut seperti rating, ID feedback sebagai primary key, dan ID pemesanan sebagai foreign key, dan juga komentar. Nah, nanti feedback ini akan diisi oleh pengguna dengan relasi one to one. Jadi, satu pengguna dapat mengisi satu feedback. Jadi, silakan, Raffi. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo aplikasi dari aplikasi Antar yang telah kami buat. Pertama-tama saat membuka aplikasi akan terdapat landing page untuk login. Di sini user dapat memasukkan email dan password bagi user yang telah melakukan pembuatan akun, atau bisa juga masuk menggunakan akun Google. Di sini kita akan mencoba masuk menggunakan akun Google. Menu pertama di sini akan muncul pada kolom beranda. Dapat dilihat di bagian bawah terdapat menu beranda, pesan, peta, dan juga profil. Di menu beranda ini terdapat e-wallet, yaitu saldo yang dimiliki oleh user, dan juga fungsi untuk memesan kendaraan. Yang pertama ada Ancar, di mana kita dapat memesan kendaraan taksi online, dan Antor, di mana kita dapat memesan kendaraan ojek online. Sekarang kita akan mencoba pemesanan Ancar, yaitu taksi online. Secara otomatis, aplikasi akan pindah ke menu peta. Nah, di sini kita dapat menentukan di mana kita ingin dijemput dan di mana tujuan kita. Selanjutnya juga ada menu pesan. Di menu pesan ini kita dapat melihat riwayat pesan antara user dan juga driver. Contohnya kita akan buka satu. Di sini dapat dilihat bahwa ada histori pesan yang telah dilakukan oleh driver dan user. Lalu kembali lagi, terakhir ada menu profil. Di menu profil ini terdapat data-data daripada user yang menggunakan akun tersebut. Nah, kesimpulannya, pembuatan aplikasi pemesanan ojek online Antar melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan sistem, kelemahan sistem, data flow diagram, entity relationship diagram, dan preferensi berbagai pengguna utama, termasuk penumpang dan pengemudi. Aplikasi ini dirancang untuk menawarkan solusi transportasi yang efisien, aman, dan mudah digunakan dengan berbagai fitur fungsional dan non-fungsional. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.